listrik yang diem. Yang kedua ada listrik apa? Yang mengalir. Nama lainnya apa? Dinamis. Oke. Di situ ada pemanfaatan listrik, potensial listrik, medan listrik, sama muatan listrik. Jadi muatan listrik dibagi jadi berapa tipe itu? Positif, negatif, sama netral. Kapan muatan listrik dikatakan positif? Ketika memiliki muatan positif lebih banyak atau sedikit? Lebih banyak daripada muatan negatif. Nah, kapan muatan listrik dikatakan negatif? Jika muatan negatifnya lebih banyak dari muatan positif. Kalau netral, sama. Ya. Coba untuk yang A. Benda netral dapat dimuati listrik. Atom adalah bagian terkecil dari suatu zat atau unsur. Atom memiliki sebuah inti yang tersusun oleh proton. Proton itu sebutan untuk partikel yang bermuatan positif. Lalu ada elektron. Kalau elektron berarti partikel yang bermuatan negatif. Lalu ada intinya. Intinya di situ adalah neutron. Neutron yaitu partikel yang bersifat netral. Di situ ada kata-kata gini, kecuali atom hidrogen dia tidak memiliki neutron. Inti atom akan dikelilingi oleh elektron-elektron. Elektron itu berarti partikelnya dia bermuatan negatif. Jadi yang bisa bergerak bebas itu adalah elektron. Nah, disitu digambar ada positif di tengah, ada negatif yang melingkari. Berarti itu unsur terdiri atas apa? Satu proton, satu elektron. Gambar kedua yang tengah itu ada sebutan 2P, 2E, sama 2N. Maksudnya apa? Ada dua neutron atau dua partikel inti. Nah, lalu yang paling pojok 3P, 3E, sama 4N. Yang kedua, jenis muatan atom. Atom bermuatan positif apabila jumlah proton lebih banyak dari jumlah elektron. Kita sebutin tadi ya. Atom bermuatan negatif apabila jumlah elektron lebih banyak dari jumlah proton. Lalu yang terakhir, atom tidak bermuatan netral. Itu ketika maaf ya, saya itu ceritanya ketiduran ya. Terus habis itu sepeda yang saya bawa bukan sepeda saya, tapi kangelan gitu loh ya. Maaf, nanti saya tambah ya, paling nggak 15 menit gitu, nggak apa-apa. Maaf ya, kita mulai ini sebenarnya matematika fisika biologi ya. Sampai yang kemarin biologinya terakhir sampai duluan. Terus di sekolah sudah sampai adaptasi? Oh gitu, masih reproduksi semuanya sama, tumbuhan. Apa ada yang adaptasi? Sifat. Oke. Saya tadi berencana mau masuk ke pewarisan sifat. Kenapa demikian? Karena biasanya masalah pewarisan sifat anak-anak itu lebih banyak mengalami masalah, gitu ya. Nah, kenapa saya pilih begitu? Karena kita pertemuannya kan cuma 1 jam, dan itu waktunya mungkin agak terbatas kan, nanti sama UBS mungkin terus UASan gitu ya. Makanya saya dahulukan yang materi yang agak sedikit sulit. Kalau masalah seperti adaptasi, insya Allah mudah. Nanti seandainya ada waktu kita cepet-cepetan bisa. Ya, saya masuk ke pewarisan sifat aja ya. Yang lain
sini semuanya ini adalah keturunan dari orang tua kita, dari mbah kita. Mesti semuanya ini ada kemiripan sifat, ada kemiripan bagaimana wajahnya, bagaimana bentuk mata, bentuk hidung dan sebagainya. Kok bisa ini yo? Karena apa? Karena ada sesuatu yang menurunkan sifat, ya. Kalau di buku sini halaman berapa ini ya? Pewarisan sifat ini. Nah, soalnya bukunya berapa ini? Halaman 5 ya. Jadi kita ini ada sesuatu yang membawa kenapa sifat kita sama dengan orang tua kita, sama dengan mbah kita. Ya, kita ada sesuatu yang membawa. Nah, di sini halaman 365 punya saya ini ya. Nah, siapakah yang faktor pembawa sifat itu? Ya, yang menurunkan sifat itu siapa? Di sini adalah yang disebut dengan gen. Ya, di sini ada nggak istilah gen? Ada nggak di sini? Oh, ini kromosom, mulai itu ya. Kalau dilihat di buku sama ini, mulainya dari kromosom, ya. Tapi kalau mungkin nanti ya saya bahas sama dengan ini, cuman saya tidak dari kromosomnya tapi dari gen. Ya, sama saja, karena gen itu ada di dalam kromosom. Gen itu apa sih kalau gitu ya? Ini adalah suatu unit terkecil yang membawa sifat yang diturunkan pada generasi berikutnya atau selanjutnya, boleh sama saja. Nah, unit terkecil yang membawa sifat yang diturunkan pada generasi berikutnya. Dia ada suatu kecil yang kecil banget yang membawa sifat. Mungkin kalau dikatakan bisa disebut suatu atom, boleh ya, apa yang terkecil, tapi di sini adalah biologi adalah gen. Ya, karena gen itu sebenarnya apa? Ya tersusun atas atom-atom. Ya, kalau masih atom mungkin belum kurang tepat karena masih belum terbentuk yang namanya gen. Kenapa demikian? Karena gen itu ada di dalam suatu kromosom. Kromosom ada di mana? Kromosom ada di inti sel. Ya, gambarnya kan ini. Ini sel, ada inti sel, ada anak inti kan gitu. Terus di dalamnya ada kromosom. Nah, ini kromosom saya gambarkan sedikit saja. Itu kromosom. Dan di dalam kromosom ini ada yang disebut dengan DNA. Orang biasanya menyebutkan ini dengan DNA. Oh, kok sih DNA misalnya gitu ya ini? Singkatannya ini. Deoksiribonukleik asid. Deoksiribonukleik asid. Atau bahasa Indonesianya itu ADN. Ya, bahasa Indonesianya ADN. Nah, kalau ADN apa ya? Asam deoksiribonukleat. Ini kalau Indonesianya. Ya. Jadi DNA ini biasanya orang bukan gen. Makanya ada tes DNA gitu ya. Karena supaya tahu kira-kira di dalamnya itu sama nggak dengan orang yang satunya lagi. Kalau dia mengandung yang sama, berarti dia anaknya. Terus diambilnya dari mana ya? Ini dari di dalam selnya ini. Dari selnya ini nanti dilihat ya pakai alat tertentu yang tentunya bisa dilihat secara langsung semacam alat. Nah, selanjutnya sampai sini ya, gimana gen itu ya? Jadi sebenarnya kita ini kenapa sih kok bentuk tubuh kita begini? Kenapa sih hidung kita mancung atau mata kita sipit, matanya bulat dan sebagainya? Karena ternyata di dalam sini ada sesuatu yang membawa yang disebut adalah gen. Biasanya kalau di dalam teori itu digambarkan dengan suatu garis lurus
balik-balik bambu Doraemon itu ya boleh misalnya ya. Ini disebut dengan kromosom. Nah, kalau cuma satu begini, ini namanya kromatid. Ini, jadi kromosom itu adalah gabungan dari dua kromatid. Nah, kemudian si DNA itu ada di sini. Ada di sini. Di sini tuh kalau mungkin kamu agak sulit membayangkan tuh bayangkan seperti kacang panjang ya, biar gampang. Kan ada kolom-kolomnya, yang di dalamnya ada kacangnya. Nah, kacang itu adalah ini adalah penggambaran supaya lebih mudah. Ya, jadi di sini ada satu tempat, ya mungkin di sini, ada di sini terus begini, atau di sini ada kadang digambarkan dengan garis saja, misalnya begini langsung, begini ya. Nah, ini misalnya, nah ini yang disebut tempat gen itu berada, ini disebut dengan lokus. Ingat ya, loker, ya. Loker itu berarti adalah satu tempat kan. Kalau kita punya loker di sekolah ya, waktu dulu masih di kelas ya, ada yang punya loker. Ini adalah tempat apa namanya, saya, kita tahu bekal saya dan sebagainya. Kalau di sini namanya lokus, di dalamnya ada gen. Nah, pasangan lokus yang pasangan gen, karena di sini ada gen ya, di sini ya. Jadi kalau itu lokus apa? Tempat gen, ya. Lokus adalah tempat gen. Atau lebih lengkapnya tempat gen itu berada. Itu jadi lokus. Kemudian pasangan gen yang bersesuaian. Jadi karena di sini itu ada pasangannya. Ini ada gen, itu semuanya berpasangan. Jadi ini ya, bisa beda aja ya. Kelihatan. Pasangan gen yang bersesuaian disebut alel. Ya, sini. Ini ya, disebut alel atau alela, sama saja. Ya, saya boleh tuliskan sedikit. Lokus adalah sama dengan tempat gen berada. Kemudian ada alel, alela. Ini adalah pasangan gen yang bersesuaian. Bersesuaian bagaimana maksudnya? Ya sesuai. Karena apa? Karena gen itu masing-masing lokus itu punya pembawa sifat. Misalnya bentuk hidung berarti pasangannya bentuk hidung. Warna rambut pasangannya warna rambut. Jadi bersesuaian yang disebut dengan alela. Penulisannya bisa dituliskan seperti tadi, nah ini ya, garis lurus di tangannya. Kalau ini disebut dengan lengan, yang istilah lengan ya, lengan. Kemudian yang tengah ini disebut dengan sentromer. Tak tutupnya saja ya, apa ya? Sentromer. Sentral itu tengah. Kalau ini sentromer, ya. Di sini gambarkan dengan suatu bulatan. Terus biasanya tuliskannya begini. Nah, ini ya. 1, 2, 3. Gambarkan dengan titik begini. Ini adalah lokus. Dan dilambangkan dengan suatu huruf A, B, C, D dan seterusnya. Kalau misalnya nanti sudah mengenal persilangannya, bahkan misalnya ada buah manis dengan huruf M. Jadi sesuai dengan sifatnya. Pokoknya yang jelas dilukiskan dengan huruf. Di mana huruf itu ada besar dan kecil. Yang besar, saya sini saya pakai huruf A, B, C ya. A, B, C. Nah, pasangannya atau alelnya di sini alela, ya alel sebagai A, B, C. Lihat di SMA lebih dalam lagi ya. Sebenarnya saya ini paham di tidak popor, ini yang untuk SMP D, E, F. Nah, nanti kalau di SMA juga lagi bahwa sebenarnya ini adalah dari penggandaan dan seterusnya. Tapi kamu nggak usah lihat dulu biar nggak ruwet. Ya. Nah, ini kan alel ya, A besar A kecil, B besar B kecil, ini adalah alel pasangannya. Misalnya A di sini adalah warna merah.
adalah manis. Misalnya. Ini saya ceritakan buah apel misalnya ya. Terus kemudian C di sini adalah besar dan seterusnya. Itu kalau manusia di sini adalah warna rambut hitam, hidung mancung, kemudian kulit hitam dan seterusnya. Jadi di sini membawa sifat. Sampai di sini paham? Nggak ada pertanyaan? Paham ya? Oke. Ya, ini adalah proses cara penulisannya yang digambarkan dengan garis. Nah, kemudian penulisannya lagi itu adalah dengan tidak memakai garis untuk mempermudahnya, nanti dengan langsung hurufnya. Nah, sekarang sebelum ke cara menulisnya, saya ingin memberitahukan jumlah kromosom kita berapa manusia. Karena biasanya kromosom itu yang ditanyakan ya, masing-masing spesies itu punya jumlah kromosom tertentu. Oh, manusia kromosomnya ada 46. Oh, gorila kromosomnya ada 48. Lalat Drosophila 4. Misalnya begitu. Jadi ada jumlahnya tertentu. Biasanya makhluk hidup yang kecil yang tingkatannya rendah itu punya jumlah gen yang jumlah kromosom yang lebih sedikit, tapi tidak semuanya, ya. Itu biasanya. Jadi kalau misalnya manusia, di sini kita bahas manusia itu kromosomnya ya, kromosom manusia. Ini kita mengatakan ada dibagi dua, ada pada sel tubuh dan sel kelamin. Belum pernah terangkan kan ya? Belum ya? Ada pada sel tubuh atau sel kelamin. Sel tubuh atau sel kelamin. Karena sel kita itu ada dua macam. Kenapa dibagi dua? Karena di sini kan di dalam sel ya. Nah, dibagi dua. Ada sel tubuh. Di mana sel tubuh itu ya seluruhnya ada di tubuh kita. Apakah di tangan, apakah di hidung, apakah di dada, apakah di paha, apakah di hati, apakah di alat kelamin, ya misalnya di testis atau di penis, di vagina. Nah itu semua berarti kan alat kelaminnya. Itu namanya sel tubuh. Nah kalau sel kelamin atau nama lainnya adalah gamet di sini. Ini sel tubuh dengan sel soma ini ya, sel soma. Ini gamet. Kalau sel kelamin atau gamet itu berarti adalah ya sel telur atau sperma. Ya, di sini adalah sel telur atau berarti ovum ya, ovum. Kemudian bisa juga sel sperma. Itu namanya sel kelamin. Tapi kalau penis berarti apa? Sel tubuh. Bisa bedakan ya? Oke. Nah, sekarang jumlah kromosom manusia pada sel tubuh itu ada berapa? Ini jumlah kromosomnya ada 23 pasang kromosom. 23 pasang kromosom. Jadi di sini dalam keadaan 2N atau disebut juga diploid. 22. Kalau 23 pasang berarti berapa kromosomnya? 46. Ya, karena pasang. Kalau pada sel kelamin jumlahnya nggak pasang tapi 23 kromosom. Jadi nggak berpasangan. Nek 23. Ini disebut N atau haploid. Ya apa nih gambar dong? Supaya kan mungkin bisa digambarkan begini. Ini ada ini ya gambar jelas-jelas pokoknya paham ya. Ini adalah pasangan ke-1, pasangan kedua, dan seterusnya sampai pasangan ke berapa tadi? 23 ya. Nah, pasangan ke-23. Pasangan ke-23 ini ada dua macam. Ya. Ini atau ini misalnya satunya bentuknya agak bengkok gitu. Ini kenapa demikian? Menunjukkan jenis kelamin.
Kalau manusia di sini berarti perempuan adalah XX, kalau laki-laki XY. Apa di sini? Oke. Kemudian untuk yang satu kelamin ini 23 kromosom bukan pasar. Jadi dia sendiri-sendiri. Jadi di sini ada kromosom ke-1, ada kromosom kedua dan seterusnya sampai ke 23. Yang ke 23 ini bentuknya dua macam, lurus begini atau yang bengkok. Jadi itu adalah yang ke 23. Ya, jadi separuhnya. Mungkin sama sudah belajar mitosis ya? Sudah ya? Jadi kalau sel kelamin itu hasilnya adalah dari proses pembelahan meiosis. Jadi setelah membelah lagi. Jadi makanya jumlahnya separuhnya. Loh, kenapa demikian? Memang karena ini dibuat seperti ini supaya nanti kembali ke jumlah sebelumnya. Seperti kita ini jumlah kromosomnya kan 46 atau 23 pasang. Nah, yang separuh dari ayah, separuh dari ibu. Jadi 23 dari ayah, 23 dari ibu ketemu 1, 2 dan seterusnya. Ya, sampai 23. Makanya kita ini punya sifat yang sama dengan ibu dan ayah. Ya, walaupun nanti ini seperti ayahnya, tapi mesti dilihat ada ibu. Ini seperti ibu, tapi mesti ada ayahnya. Ini tergantung dari sifat dominan atau yang menang siapa. Ini apa ini? Nah, berarti sifat yang dominan atau menang itu adalah dari ayah. Itu. Sampai di sini paham? Oke. Nah, ini adalah saya kenalkan berapa jumlah kromosom kita. Kalau misalnya bukan manusia, berbeda lagi jumlahnya ya. Sekarang mungkin nggak perlu dihafali, nanti di SMA sedikit diketahui. Di SMP tidak harus. Kalau mungkin tahu bahwa asal usulnya seperti itu ya. Nah, kemudian sekarang saya beritahukan cara penulisannya. Untuk menuliskan, jadi saya tidak menuliskan secara secara begini ya. Ini teorinya kan banyak sekali ya. Nah, ini saya langsung ke bahwa ini loh yang harus diketahui ya. Nah, oke. Ini kalau kita lihat dari jumlah kromosom. Terus tadi saya di SMA di sekolah diterangkan DNA-nya Mbak, susunan molekulnya seperti ini. Dipelajari? Belum ya? Masih apa yang dipelajari? Di awal-awal pokoknya masih awal mulai ya. Nah, ini saya perkenalkan sedikit karena mungkin urutan kurikulum ya, walaupun sebenarnya untuk yang seperti di halaman 366 kalau punya saya sama ya, itu nanti dipelajari di SMA lebih lanjut ya. Sebenarnya kalau SMP tidak terlalu banyak yang ditanyakan, tapi supaya tahu saja bahwa itu adalah penggambaran dari DNA. Kalau tadi saya awal mengatakan bahwa DNA itu kita bayangkan seperti kacang yang ada di dalam pol-polnya ya. Nah, itu adalah penggambaran secara gamblang atau secara gampangnya bahwa iki gitu. Nah, tapi sebenarnya itu di dalamnya ada bagian yang saling berkesinambungan, di mana bentuk DNA itu adalah double helix ya. Bentuknya ya. Double helix. Apa ini ya? Ini adalah rantai ganda. Mungkin sekarang sudah sering lihat di YouTube dan sebagainya, ada begini misalnya ya, ada seperti spiral, ada bulat-bulatnya. Pernah lihat kan? Pernah? Belum? Ada belum? Ya, mungkin ada yang belum ya. Jadi seperti mungkin bisa juga dibayangkan ini, seperti kita punya kalung manik-manik kayak tasbih itu ya. Nah, kita diputer-puter gitu ya, seperti bentuknya spiral begini. Nah, ya, itu biasanya kalau digambarkan atomnya adalah seperti itu. Kalau digambarkan lagi seperti sih di halaman 366 ini. Jadi ini DNA yang double helix itu begini. Ya.
ini saling berhubungan. Nah, jadi ada suatu atom-atom di sini yang mana di situ digambarkan begini. Nah, ini gambar skematik juga sebenarnya karena tidak asli seperti di penggambaran yang bentuk aslinya, ya, paham aja. Paling nggak mirip lah. Nah, dan seterusnya ada saya gambar semuanya. Jadi di sini ini hubungannya begini, ada hubungannya. Nah, yang gambar titik-titik ini adalah yang ini di tengah ini. Kemudian yang ini seperti talinya ini adalah penggambaran dari ini, ya, dimana ini adalah fosfat, ya, fosfat. Ini gula deoksiribo. Ini adalah basa N. Atau apa N? Nitrogen. Jadi 3 macam itu. Ya. Ini yang terjadi fosfat, gula deoksiribosa atau menyebutnya gula pentosa ini nama lainnya. Ya, gula pentosa. Ya. Jadi sama, ini juga ada fosfat, pentosa, basa N, fosfat, pentosa, basa N, dan seterusnya. Itu pokoknya secara kimiawi tersusun seperti itu. Jadi yang seperti fosfat ini nanti kan banyak, jadi dia seperti jejer-jejer itu ada di sini. Ini. Nah, sebenarnya, jadi si fosfat ini kalau digambarkan sebagai tangga, maka anak tangganya itu adalah yang di tengah ini, basa N. Anak tangganya yang dipakai naik ini ya, tek gitu. Yang ibu tangga istilahnya yang dipegangin itu adalah yang fosfat, pinggirnya, gitu ya, paham? Ya, ini gambaran yang macam. Nggak usah dalam-dalam karena mungkin masih SMP tidak terlalu banyak kesana. Pokoknya tak kandani seperti ini. Ini apa namanya? Gula DNA, ya. Jadi DNA itu digambarkan secara dalam seperti itu. Walaupun saya awalnya menggambarkan seperti kacang polong tadi, ya. Nah, kemudian aku menaik istilahnya di sini. Oke, kalau RNA nggak usah ditulis. RNA ini ada istilah. Kalau RNA apa ya? RNA itu untuk sintesa protein. Ya, nanti kamu tambah bulat kemana-mana, nggak paham. Saya beritahukan DNA itu seperti itu, baca. Oh, ditulis dulu ini? Ya, guys. Kita bilang tulis dulu. Nah, sekarang kalau misalnya ditanyakan, nah sekarang DNA yang paling menentukan dari untuk sifatnya itu di bagian mana sekarang kira-kira? Saya pertanyaan gitu. Gini sehingga dia itu warna rambutnya hitam misalnya. Oh, ibunya mancung. Nah, itu di mananya? Itu adalah dari susunan ini, bahasa N. Dari susunan bahasa N. Nanti penulisannya itu biasanya 3-3. Dia ada istilah nanti tidak saya pelajari lebih lanjut. Di situ ada stosin, guanin, adenin, namanya begitu. Yang dikodikan dengan huruf S, G, A dan seterusnya. Yang itu nanti berpasangan 3-3. Kalau G, 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 S, G, S dan seterusnya. Jadi yang jelas untuk penamaan dari sifat itu ditentukan dari bahasa N. Bacanya ya, baca lagi belum kan? Mana tanggal 6 ya?
Ayara Azza Akila, Rizky Amalia, Alicia, Mikaela ya, Mikaela Aziza. Kalau mau tanya boleh lo ya, nggak boleh malu ya, rugi malu ya. Pokoknya tak paham tanya. Ya, 2N diploid, yang N haploid. D itu kan 2 ya, di dua atau apa itu berpasangan ya. Jadi kalau dari awal sampai pewarisan sifat ini paham, insya Allah dapat seterusnya. Tapi kalau nggak paham tanya, karena kadang ada anak yang bingung akhirnya nggak iso, padahal buang paknya. Jadi intinya paham awal, seterusnya bisa. Nah, materi ini biasanya kadang disampaikan pada akhir-akhir semester. Jadi pas anak-anak konsentrasi belajar macam-macam ini dimasukkan. Kadang anak-anak sudah bingung, pikirannya sudah kacau, akhirnya nggak paham. Jadi kadang-kadang itu begitu. Makanya saya ingat ini pas bulan ketemunya cuma 1 jam, jadi saya tahu. Yang kiri boleh dihapus. Nah, kalau sudah mengetahui kromosom bagaimana, di jalannya ada DNA, sekarang saya akan ke ini, pewarisan sifatnya, atau di sini istilahnya perkawinannya, atau apa namanya lagi ya? Apa? Cara genetiknya ya. Jadi istilahnya ini bagaimana persilangannya, nah, ya, ke persilangan. Kalau di situ ada istilah dalam genetika, boleh sampai baca lagi nanti ya. Tapi nanti saya langsung ke prakteknya, karena dengan praktek ini menurut saya lebih mudah dipahami daripada kita menghafalkan teorinya dulu terus praktek. Itu agak sulit menurut saya. Jadi saya langsung ke praktek bagaimana persilangannya atau pewarisan budaya. Persilangan. Karena makhluk hidup itu tidak mungkin hidup seorang diri untuk berkembang biak atau reproduksi. Jadi dia harus melakukan persilangan atau perkawinan. Ya, di sini saya pakai persilangan karena ya kodway lah, sajanya sama ya, crossing atau sama karena ini persilangan. Ya, di sini nanti saya langsung ke bagaimana penulisan apa itu istilahnya. Ya, di sini persilangannya ada 2 macam. Ini menurut buku Mendel, jadi ada istilah buku Mendel itu ya. Coba buku Mendel nggak ya di sini? Oh ada ya. Ada berapa? 2 ya. Buku Mendel. Kenapa Mendel itu sokon? Mendel itu adalah nama bapak yang menemukan cara persilangan ini. Ling-ling Mendel, bukan gampang ya. Ini Mendel, bukan Mendel. Jadi hukum Mendel itu ada 2. Ada hukum ke-1 dan ke-2. Ini pertama adalah pemisahan secara bebas. Pemisahan kromosom ya. Pemisahan kromosom secara sesingkat ya, secara bebas. Yang hukum kedua adalah penggabungan kromosom secara bebas. Nah, pemisahan
segregasi. Istilahnya segregasi. Pemisahan atau segregasi, penggabungan atau asosiasi. Maksudnya adalah di sini proses ini untuk melakukan persilangan diawali dengan pemisahan kromosom dulu, nanti kromosom-kromosom menggabung lagi. Kenapa? Kita ingat bahwa misalnya manusia itu kita dari sperma dan ovum. Tadi sperma dan ovum berapa? Separuh-separuh kan? Nah, makanya separuh ketemu separuh. Nah, jadi separuhnya dari mana? Dari ayah misalnya. Kenapa kok separuh? Karena kromosomnya ayah berpisah. Nah, kalau kromosom ayah berpisah, kromosom ibu berpisah, ini masing-masing bisa ketemu. Terserah mau ketemu yang mana. Pokoknya ada tadi berapa? Kasih 1, 2 kan gitu. Nah, ini masing-masing bisa ketemu bebas. Makanya ada istilah di sini bebas. Pemisahan secara bebas dan penggabungan atau asosiasi secara bebas. Ya, jadi sekarang saya pakai contoh yang persilangan untuk tumbuhan dulu. Manusia nanti ini hubungannya dengan buta warna, hemofili dan sebagainya. Saya pakai yang tumbuhan dulu biar gampang. Persilangan ini ada dua macam. Ada persilangan monohibrid dan dihibrid. Mono 1, di 2. Monohibrid ini adalah persilangan satu sifat beda. Tak singkat P ya, persilangan satu sifat beda. Ini persilangan dua sifat beda. Sekarang yang ke monohibrid. Saya mau menghilangkan buah apel. Apel merah besar. Maaf, jangan dua ya. Apel besar dengan apel kecil. Besar ini misalnya disebutkan dalam soal dia adalah sifat yang dominan. Itu penulisannya, jangan ditulis dulu ya, nanti tulis ya, paham? Penulisannya yang menang atau sifat dominan memakai huruf besar. Jadi di sini saya misalnya ada ini ada persilangan buah apel besar. Misalnya di sini diberi keterangan dominan. Dominan itu adalah sifat menang, jadi yang bisa menampakkan sifatnya. Sifatnya menang, dominan ya. Dengan kecil. Kecil ini ada keterangan resesif, berarti ini sifat kalah. Jadi ada apel besar di sebelah kanan dengan yang kecil. Keterangannya dominan, berarti menang. Karena di sini apelnya besar, hurufnya depan kan B, maka dipakai huruf B. Biasanya begitu, huruf B. Ya, ditulis B besar. Kenapa pada B kecil? Karena dia sifatnya menang. Kecil itu dengan huruf lawannya, berarti karena sifatnya kalah atau resesif. B besar, B kecil. Paham sampai sini? Sekarang penulisannya tidak cukup B besar dan B kecil begini saja, tapi dia ada gandengannya. Kalau induk awal itu dipakai double. Nah, B besar, B besar, B kecil, B kecil. Kenapa? Karena kromosom itu berpasangan. Jadi ini buah apel besar, ini apel kecil. Penulisan huruf B ini adalah yang disebut secara genotik atau genotik boleh, genotik boleh.
sifat yang tampak atau bisa kita lihat itu disebut fenotip. Sifat yang tidak bisa kita lihat itu disebut genotip. Contoh nih, kita lihat apel besar. Oh iya besar yo. Nah, berarti kan kelihatannya besar. Ini adalah fenotip atau sifat yang tampak atau bisa dilihat. Ini besarnya gimana ya? Gennya di dalam kita tidak bisa lihat kan? Itu adalah genotip. Ini gen itu ada di dalam, jadi tidak bisa kita lihat. Itu ya. Nah berarti fenotip adalah sifat yang tampak. Genotip adalah sifat yang tidak tampak. Sampai sini paham? Oke. Penulisannya kenapa dua tadi? Karena kromosom berpasangan. Ini saya bilang apel, berarti dia adalah suatu sel tubuh. Gitu ya. Nah, ini ada apel besar, apel kecil disilangkan. Kalau disilangkan itu apa? Apel ditumpuk ini. Bukan. Ini adalah persilangan, bisa lewat dari kalau seperti ini dengan pembungaan atau persalinan, atau bisa juga dengan apa namanya? Tempel atau sambung. Yang jelas adalah ada penggabungan dua sifat. Tadi karena saya bilang apel besar, apel kecil, saya dilihat ukurannya kan? Saya tidak mengatakan besar merah, tidak, tapi cuma besar saja. Berarti berapa sifat beda ini? Satu, yaitu ukuran saja. Maka disebut monohibrid. Kecuali kalau saya bilang apel besar merah, berapa yang dilihat? Ukuran sama warna, berarti dua sifat. Ini nanti ya. Ini masih satu sifat. Paham sampai di sini? Kalau ada pertanyaan bel ya. Apa ya? Oke. Jadi besar, kecil. Ini besar, kecil. Kemudian sekarang kalau misalnya sedang melakukan persilangan, apa yang terjadi? Mesti tadi untuk dokumen ada pemisahan kromosom dulu. Di dalam selnya ada proses gametosis, gametogenesis, berarti pembentukan gamet. Nah, namanya sel ya, teman-teman belajar sel karena dia melakukan pembelahan sel. Gametogenesis, dia membelah sel sampai membentuk gamet. Nah akhirnya terbentuklah gamet. Gametnya yang bagaimana? Jadi kalau gamet berarti ada dua kan ini, B sama B besar. Yang sini B kecil sama B. Karena yang dilihat satu macam loh ya. Walaupun tadi kalau digambarkan dengan garis kan ini macam-macam gitu, misalnya A, B misalnya ini. Nah ini yang dilihat cuman yang apa? Yang satu macam aja ya, yang B saja. Nah kalau ini kenapa Bu kok B besar itu kalau misalnya kok B besar B kecil ya, ini bisa saja tergantung dari ini nanti sebenarnya pasangannya kalau untuk makhluk hidup itu begini. Nah ini sebenarnya untuk saya angkat sendiri A, B. Jadi kromosom itu sebenarnya berpasangan. Nah, ini masing-masing menggandakan diri. Jadi misalnya ada A besar, B besar, masing-masing itu menggandakan diri. Jadi ini apa namanya? Besar kecil ya. Yang kecil juga menggandakan diri, yang besar juga menggandakan diri. Proses di dalam pembelahan sel. Terus pokoknya jawabin teman-teman saya ke sini. Aduh ya pun kita bingung saya. Sekarang kita ke sini aja. Jadi kalau dia ini pembentukan gamet berarti ini berpisah. Ini ada penggandaan soalnya. Ini juga berpisah, B kecil. Nah, berarti gamet. Setelah memisah secara bebas, dia menggabung secara bebas. Ya mau ya bebas, mau ketemu siapa saja boleh. Jadi ini bisa ketemu ini, bisa ketemu ini, bebas ini, bisa ketemu ini, bisa ketemu ini juga. Akhirnya kalau bertemu berarti B besar ketemu B kecil. Ini kan? Yang lain sama kan? Ditulis satu karena cuma satu macam. Ada tulis semuanya ya, B besar, B besar sampai 4 kali. Ya kan? 1, 2, 3, 4. Ditulis 1. Kenapa? Karena semua sama. Jadi 100%
besar B kecil. Ini secara genotip apa fenotip? B besar B kecil genotip apa fenotip tadi? Apa? Genotip. Kan tulisan ya, bukan sifatif. Nah, jadi karakteristik genotipnya apa? Oh, B besar B kecil. Jadi genotip. Saya gampang pakai kerek, panel beliau. Sama kita ada jamatin sih, terserah pakai kerek boleh. Nah, secara fenotip apa ini? Saya tadi bilang dia besarnya dominan ya, menang. Berarti ini besar apa kecil? Besar. Jadi anaknya 100% besar. Ya apa? Fenotip. Jadi sifat yang bisa dilihat atau tampak itu besar. Nah, penulisan ini bukan bisa B besar B kecil. Nah, ini juga B besar B kecil juga besar. Bagaimana? Nah, ini adalah istilahnya kalau B besar sama, sebetulnya itu berarti disebut secara apa ini? Homosigot. Ya, ini homo sama ya, homosigot. Kalau ini beda, besar kecil, ini heterosigot. Heterosigot. Hetero, homo sama ya, hetero beda. Jadi penulisan yang hurufnya sama, homosigot. Karena ini yang sama huruf besar homosigot dominan. Kalau ini kecil-kecil, homosigot resesi. Kalau ini heterosigot. Tidak ada istilah dominan resesi karena campur ya. Siapa yang masih bingung boleh tanya, silakan Pak Olesi. Bisa, jawab ya. Tulis dulu kalau nggak ngerti tanya. Paham Ki? Seperti Mikaela, Mania, Aziza, Aziza paham? Paling apa kalau ambil ya? Mohon maaf kalau si Wong ini saja loh, Fania sama Naila ya. Itu saya kadang itu keliru panggil dia Naila. Padahal masih itu. Saya tambah jamnya ya. Bagaimana kayak gimana orang tuanya? Mohon maaf saya harusnya saya tadi itu baru setengah jam sebelumnya. Melayu-melayu. Kalau anak saya ya gitu jadi nggak tahu saya. Kalau yang dominan yang mana? Yang persilangan buah apel besar dengan kecil. Sedangkan yang dominan yang apel besar. Nah, kalau yang dominan apel kecilnya dari adanya. Ya,
yang kecil, ya, maka apakah nanti anaknya kecil? Iya. Nah, penulisannya berarti yang hurufnya pakai huruf apa ya? K, karena kecil, ya. Jadi menurut yang dominan. Jadi kalau misalnya kecil dominan, berarti yang huruf besar adalah K. Jadi penulisannya K besar dengan apa? K kecil. Jadi ini apel kecil, ini malah besar. Nah, gantung contoh soal. Ya, kadang dalam soal itu ada yang dibalik begini, diperluas pada, maksudnya paham. Nah, oh ini ternyata ya, sifat sesuai dengan apa yang dikatakan. Ya, karena boleh hapus ya. Ini monohibrid ya. Nah, ini yang tadi saya sebutkan, ini hasilnya ini B besar B kecil, ini adalah keturunan dari ini tadi. Keturunan ini disebut dengan filial atau disingkat biasanya F, filial. Kalau yang ini bu apa? Yang keturunan berarti kan induk toh. Nah, induk itu jenis parental dari kata parent. Jadi ini P, ini P, parental atau induk, ya. Induk, parental, keturunan filial. Karena ini adalah hasil dari yang pertama kali, ini disebut filial ke-1, keturunan ke-1. Nah, sekarang kalau ada F1 disilakan dengan F1, ini disebut dengan F2 atau keturunan kedua. Misal ini, kita punya 100 tanaman atau 150 tanaman lah ya, 150 tanaman apel. Nah, dari 150 tanaman itu kita silangkan 2 tanaman. Oh, tanaman ke-1, tanaman ke-5 saya silangkan. Jadi kan 100% semuanya ya. Nah, kalau sekarang kita ambil 1 tanaman dan 1 tanaman berikutnya disilangkan. Jadi dari F1 dengan F1 hasilnya F2. Bagaimana nulisnya? Ya, berarti di sini apa? B besar B kecil disilang dengan B besar B kecil. Gametnya apa? Gametnya apa ini? B besar B kecil. Ini B besar B. Terus bagaimana? Tetap sama. Dia bisa ketemu ini, bisa ketemu dan seterusnya kan? Nah, penulisan huruf besar harus di depan. Ya. Jadi keturunannya F2-nya atau F pada gitu aja. Ini adalah dari hasil perkalian ini. Maka nanti keturunannya ada B besar B besar. Ini dengan ini B besar B kecil. B kecil B besar, jadi B besar B kecil juga kan? Ada 2 berarti. Terus B kecil B kecil. Ini secara genotif atau fenotif? Genotif ya. Ini genotif. Berarti fenotifnya apa? Ini apa warnanya? Warnanya. Apa ini? Fenotif. Besar. Yang ini? Besar. Yang ini? Kecil. Berarti ini besar. Ini kecil. Nah, ini adalah berapa persen? Berapa? 3 ya? 3, ini 1. Berarti kalau ini berapa? 3/4, ini 1/4. Jadi yang besar ada 3/4, yang kecil ada 1/4. Kalau misalnya ini adalah dari 150 tanaman, berarti kalau berasal dari 150 tanaman, maka yang besar
122,5. 112,5. Begini ya. Yang sini berapa? 7,5 ya. Nah, kalau ditanyakan berapa tanaman 12,5% dalam bentuk tanaman 2% ini ya, dan tanaman sih, masa tanaman 0,5 kan gitu ya, yang dibulatkan. Nanti kalau misalnya di soal ada pilihan, berarti biasanya pembulatannya itu besar. 113, ini 38. Nah, mungkin tanaman koma ya, maksud stupel. Kalau persen misalnya baru kita tulis sampai koma tetap berapa persen? 3/4 kali 100%. Ya. Dalam persen, dari di sini 3/4 kali 100%. Jadi berapa lagi? Iya, berapa? Sama ya? Iya, sama ya? Kira? 75. Iya, maksudnya kita hitung ini 25 ya. Itu kalau dalam persen. Jadi lihat pertanyaannya. Ya, boleh saya lanjutkan? Masih ada waktu sedikit ya. Saya tambahkan sedikit yang kalau tadi ada istilah. Sekarang ada istilah lagi, galur murni. Ya. Galur murni. Galur murni itu adalah jika dia disilangkan sesamanya hasilnya tetap. Di sini misalnya B besar disilangkan dengan B besar hasilnya kan tetap disebut galur murni. Jadi B besar-besarnya adalah galur murni asli. B kecil-kecil juga galur murni. Kenapa? Karena dia kalau disilangkan sesamanya ini hasilnya tetap. B kecil dengan B kecil hasilnya tetap B kecil, tidak ada berbesar sama sekali. Itu ya. Jadi galur murni itu jika disilangkan sesamanya hasilnya tetap. Ini ya. Kalau ini kan tidak. Ini disilangkan dengan ini. Apakah ini galur murni? Bukan. Nah ibu, ini. Ini disilangkan dengan ini hasilnya ada dua macam fenotipnya. Besar dan kecil. Gitu ya, paham ya? Galur murni itu jika dia disilangkan samanya hasilnya tetap. Jadi kalau ada pertanyaan galur murni, ya saya nggak bingung. Oh ini galur murni. Lagi, kemudian kalau dihibrid, ya, dua sifat beda. Di sini saya contohkan sekarang dua jeruk besar manis dengan